Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bismillahi ma sya'allah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pada saat ini, pribadi saya sendiri khususnya, umumnya ma'asyiral muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabul, segala keinginannya tercapai, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kajian ini kita melanjutkan tentang materi perempuan yang menjadi ahli nar, ya, perempuan yang menjadi ahli nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, perempuan yang menjadi penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kaum hawa dimanapun berada, kaum perempuan dimanapun berada, mudah-mudahan khususnya yang sudah ada ikatan rumah tangga, yang sekarang masih melaksanakan rumah tangga tersebut, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan kaum perempuan dimanapun berada, mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pertanyaan dan polemik juga di kalangan masyarakat ketika banyak yang menyampaikan, para da'i, para kiai, para ajengan, para ustad, para penceramah, para mubalighah, ini kenapa perempuan identik dengan nar? Kenapa perempuan identik dengan menjadi ahli neraka? Mungkin salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan itu Rasulullah diperlihatkan tentang isi neraka. Kemudian pas dilihat mungkin kebanyakan perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril yang menjadi pengawalnya pada saat itu, ya, yang menjadi pembimbingnya pada saat itu ketika Isra-nya baginda Rasulullah SAW, bertanya, "Ya Jibril, siapakah mereka yang menjadi penghuni neraka itu?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah umatmu, wahai Muhammad." Mungkin disitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada. Tetapi sebetulnya kaum perempuan ini, ya, untuk masuk surga itu sangat luar biasa, sangat besar peluangnya, ya, untuk masuk surga. Jadi sebetulnya pintu surga ini sudah di depan mata bagi kaum perempuan. Kenapa demikian? Dengan dia bisa menjadi istri yang baik saja untuk suaminya, menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, menjadi orang yang baik untuk tetangganya, ya, itu sudah menjadikan nilai plus bagi perempuan. Sebetulnya habis pahala itu, ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu, Masya Allah tabarakallah, kaum hawa ini paling banyak sebetulnya. Cobalah kalau laki-laki cuma cari uang saja umpamanya, gitu kan. Tapi kalau kaum hawa yang notabene menjadi ibu rumah tangga, Masya Allah tabarakallah, capeknya minta ampun ini. Makanya pahalanya sangat besar dan peluang masuk surganya pun sangat besar, ya.
Suatu hari saya pernah merasakan bagaimana hiruk pikuk capeknya menjadi seorang ibu. Pada saat istri sakit, ya semua dihandle. Saya ngajarin seperti itu, merasakan seperti itu. Ya, dari mulai bangun tidur, beres-beres rumah lah, kemudian cuci baju, cuci piring, masak, ngurus anak, dan lain sebagainya. Sampai sore, Masya Allah, tabarakallah, capeknya minta ampun. Tetapi kenapa kaum perempuan yang katanya lemah tetapi kuat? Justru kaum perempuan ini lebih kuat. Dari bangun tidur sampai dia mau tidur, badannya itu gak diem. Ya, terus kebanyakan kaum hawa ini di rumah. Ya, ngurus rumah, ngurus anak dan lain sebagainya. Makanya peluang besar ya kaum hawa, ma'asyiral muslimat dimanapun berada, sebetulnya peluang besar untuk masuk surga itu Masya Allah bagi perempuan. Nanti saya akan jelaskan di episode selanjutnya tentang perempuan-perempuan penghuni surga. Ya, nah ini pada season ini, kajian ini terakhir saya menyampaikan tentang perempuan-perempuan yang menjadi ahli nar. Siapa saja, ya, episode pertama saya sudah bahas, sekarang episode kedua, siapa saja yang menjadi penghuni neraka ini, ya, di antaranya dauhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah menerangkan, Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya, ayyumam ro'atin qalat li zawjiha, ya, wanita mana saja yang berkata kepada suaminya, ini perempuan manapun ya yang sudah menikah dimanapun, dia berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat illa ayyasahallahu ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah. Ya, siapapun dimanapun, ya, pangkat apapun yang namanya perempuan, punten, ketika dalam rumah tangga tetap dia sebagai makmum. Walaupun di luar rumah dia menjadi seorang petinggi atau pejabat atau dia seorang bos dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk area rumah, sudah ada di rumah, itu tetap yang namanya perempuan itu menjadi makmum. Kemudian punten maaf, ada perempuan yang memang ya di atas daripada suaminya, ya, kedudukannya, penghasilannya dan lain sebagainya, ya, makanya suka merendahkan terhadap suaminya. Salah satunya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya perempuan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dirimu. Padahal suami, Masya Allah, tabarakallah, dari awal nikah sampai punya anak 1, 2, 3 umpamanya, sampai usia sudah lanjut, sampai 60 tahun. Berapa tahun rumah tangga? Hampir 40 tahun, 50 tahun. Seandainya perempuan berkata, ma ra'aitu minka qat khairan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Apa yang terjadi bagi perempuan tersebut? Illa aisyallah ta'ala min rahmatihi yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan memberikan jaminan rahmat kepada perempuan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan. Sekali lagi kajian ini disajikan untuk yang pertama memperbaharui, ya, tentang rumah tangga kita. Bagaimana menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya tentang rumah tangga ini sudah banyak sekali menjelaskan. Bagi perempuan hati-hati, bagi suami pun hati-hati. Ya, jangan sampai ada istilah, oh saya mah suami, oh saya mah pemimpin, oh saya mah imam, terserah saya dong. Tidak bisa. Bagaimana menjadi imam yang baik? Itu harus dicontohkan. Jangan harap punya perempuan, punya pasangan, punya istri soleha, kalau laki-lakinya tidak soleh. Bagaimana istri mau soleha, kalau suaminya tidak soleh? Bagaimana anak-anaknya nanti mau soleh dan soleha, kalau ibu bapaknya tidak soleh dan soleha? Maka dari itu, jangan sampai, ini mengingatkan, ini sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai mengucapkan ya terhadap suami, ya, kalau manggilnya ayah, kalau manggilnya AA, AA,
Kalau manggilnya akang, akang. Kalau manggilnya mas, mas. Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dirimu. Dari awal nikah sampai sekarang punya anak 3, umpamanya nih, sampai sekarang punya anak 4, lu kagak ada kebaikannya sama sekali sama gua, gitu kan? Kalau istilah Betawi gitu kan? Itu nggak boleh sama sekali, ya. Laki-laki beliin itu, beliin ini, ya. Terus yang di rumah fasilitas ada itu beli suami. Bahkan motor istri yang dipakai itu beli suami. Kenapa ketika marah, ya? Ketika ada kesalahan sedikit suami sampai bilang kepada suami bahwa suami ini gak berguna, suami gak becus, gak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Maka itulah termasuk salah satu wanita-wanita atau istri-istri atau perempuan yang menjadi penghuninya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejelek apapun, kalau kita sudah terikat rumah tangga, maka kita harus betul-betul bisa membina yang terbaik bagi rumah tangga kita. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alas jaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannati. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, Ibnu Hibban. Ini adalah ulama-ulama hadis yang sangat luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, sa'alat jaujaha, yang meminta kepada suaminya, at-talaqu min ghairi ba'sin, ya, meminta talak tanpa ada alasan, ya. Meminta talak tanpa ada alasan. Ya, ini harus dipahami nih, harus dipahami. Jangan sampai gagal paham nih, ya. Jangan sampai gagal paham. Kenapa perempuan minta talak? Mungkin ada alasan. Ya, gak mungkin, ya, ada asap kalau tidak ada api. Ya. Kenapa wanita-wanita di luar sana atau perempuan-perempuan atau bahkan istri kita, ya, pernah meminta talak kepada kita? Kenapa? Ini mungkin ada alasan tertentu. Kalau tidak ada alasan itu dosa. Kalau tidak ada alasan itu haram. Tidak ada alasan gimana? Rumah tangga adem ayam, rumah tangga nyaman, di luar sama istri nyaman, di rumah pun nyaman, tidak ada apa-apa, tidak ada sedikit pun permasalahan, nikmat, segalanya nikmat, ya. Ini ujug-ujug minta talak tanpa ada alasan tertentu yang dilakukan suaminya. Saya paham, saya ngerti, saya sebagai laki-laki nih, ya. Saya sebagai laki-laki nih, ya. Saya paham, saya ngerti. Kenapa istri saya umpamanya, kenapa perempuan minta talak? Mungkin suaminya ada kesalahan. Makanya, wahai kaum suami dimanapun berada, introspeksi diri, jangan melakukan hal yang fatal sehingga istri-istri kalian minta talak kepada kalian. Ini talak dibolehkan, tapi kata Rasul, sesuatu hal yang haram yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah adalah talak. Tapi kenapa talak terjadi? Inilah, ya, mungkin ada kesalahan. Ya, ada kesalahan di dalam rumah tangganya. Perempuan minta talak teu ujug-ujug, mungkin ayah salah tisalakina, ayah masalah tisalakina, dan lain sebagainya. Dai perempuan anu baik mah moal mungkin mental lamun teh salah ti salakina, ya. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya sekali lagi menyampaikan dauhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqu min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannati. Barang siapa orang yang perempuan, wahai kaum wanita dimanapun berada, ketika engkau meminta talak kepada suami, kemudian tanpa ada alasan yang pasti, ujug-ujug gitu tak, maka haram, ya, haram bau-baunya surga, ya, didapatkan oleh perempuan tersebut, ya, faharamun 'alaiha raihatul jannati, haram baginya bau-baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajian yang sangat luar biasa. Di sisi lain mengingatkan seorang suami, mengingatkan seorang istri, dan di sisi lain mengajak
supaya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bahagia itu bukan hanya di dunia saja kita merasakan nikmat itu ini, banyak uang, fasilitas, badan sehat, suami sehat, anak sehat, kita sehat, uang banyak dan lain sebagainya. Itu nikmat yang sangat luar biasa, ibadah jalan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling nikmat adalah wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah di dalam surat Al-Insyiqaq. Ketika kita dikembalikan di akhirat nanti dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita yang baik dan soleh, ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Istrinya di surga, suaminya di surga, anaknya di surga, mamahnya di surga, papanya di surga, ponakan-ponakannya di surga. Semua keluarga besar di surga, teman yang di dunia dulu bersama-sama di surga, itu senangnya minta ampun. Ya, makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa menjadi suami yang baik bagi keluarga kita, bagi istri kita. Kaum istri, kaum Hawa menjadi istri yang baik bagi suaminya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Saya yakin dua kunci ini ketika diselesaikan, ketika ini dijalankan, maka rumah tangga insya Allah, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Allah menjelaskan di dalam surat Ar-Rum, bahagia manusia atau suami istri ini di dalam rumah tangganya ketika rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus pribadi saya sendiri, mudah-mudahan menjadi imam yang baik. Saya pun berharap dan saya pun terus belajar. Bukan saya bisa, bukan saya sudah ahli, ya. Saya belajar. Rumah tangga ini belajar dan terus belajar. Tidak ada yang sampai istilahnya pensiun dan lain sebagainya. Tetap belajar dan belajar, terus belajar, menjadi rumah tangga yang diidamkan, menjadi rumah tangga yang diharapkan, menjadi rumah tangga yang betul-betul membawa kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza khudma safa dama kadar wa kun akhiru limubtadi musammiha wa kun li islahi fasadi nasiha wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bu, di dia nanti